saya akan memperkenalkan diri sedikit karena kata orang tuh tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, perkenalkan saya Syara Semawira Mkom. Di sini kalian bebas mau panggil Bu, memanggil Kak karena saya ngerasa masih muda. Nggak bercanda ya. Nah, jadi memang saya bekerja di digital marketing BSI Group yang bukan hanya berkecimpung di satu universitas, tapi juga ada beberapa produk lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya atau berdiskusi seputar digital marketing, silakan, saya sangat terbuka ya. Nah, kemudian juga saya berpengalaman sebagai sosial media spesialis dan juga seorang konten kreator untuk beberapa produk selain untuk universitas. Nah, terkait dengan digital marketing, karena kita harus belajar dulu dasar atau basicnya apa sih itu digital marketing? Kenapa kita perlu belajar digital marketing ya? Apalagi di era sekarang orang-orang udah banyak pakai gadget, udah banyak pakai internet gitu ya. Semua teknologi yang kita pegang itu semua serba mobile. Nah, jadi kita perlu mengenal apa itu konsep digital marketing. Nah, jadi untuk konsep digital marketing sendiri seperti namanya ya digital and marketing. Jadi pergabungan dari dua suku kata ya, di mana pemasaran atau marketing yang kita lakukan strateginya itu menggunakan media-media digital. Kalau orang dulu kebiasaan media cetak ya, baik itu brosur, terus juga ada pamflet ya, ataupun kalau misalnya teman-teman lihat di jalan itu masih banyak baliho, juga ada koran. Nah, sekarang koran aja bisa kalian lihat untuk penjualannya itu sangat minim ya. Kalau dulu waktu kecil mungkin pada jalan-jalan di lampu merah tuh suka lihat ada yang jualan koran untuk dapat informasi, orang beli koran, akses juga biasanya media-media yang cetak seperti itu atau enggak di televisi dan juga radio. Tapi kalau sekarang semua lebih beralih ke media sosial, sudah beralih ke layanan-layanan yang serba digital ataupun yang memakai akses internet. Nah, untuk fungsinya sendiri biasanya sama. Untuk apa? Mempromosikan baik produk, layanan, brand kepada audiens, gitu ya. Kemudian untuk bentuk pemasarannya sendiri tentunya ada banyak jenis. Jadi untuk digital marketing kalau kita bahas ya, kita nggak bisa satu hari, kita bisa satu bulan bahkan satu tahun untuk menguasai, mendalami digital marketing karena anakannya atau skupnya itu banyak sekali. Jadi perlu kita bahas detail satu-satu. Nah, tapi untuk hari ini kita nggak mungkin pelatihannya bakalan sebulan. Nanti teman-teman nggak jadi terjun ke lapangan, nggak jadi ikutan BSI Explore. Yang ada kita cuma bahas digital marketing aja. Nah, makanya di sini akan saya ringkas ya. Tetap saya kasih tahu nih ada beberapa jenis strategi di digital marketing. Secara keseluruhan kalau teman-teman mendalami ataupun belajar tentang digital marketing nantinya ada 6 scoop ya. Secara gambaran luas yaitu ada website and search engine optimization atau SEO ya. Jadi lebih berhubungan dengan pembuatan website, blog, kemudian juga nantinya bagaimana cara maintain-nya, bagaimana cara supaya website ini ataupun search engine nantinya membantu untuk meningkatkan layanan digital marketing. Nah, kemudian ada juga sosial media marketing atau SMM. Nah, ini akan lebih dekat sama teman-teman karena saya yakin kalian pasti punya sosial media semua ya. Ada ya? Ada yang nggak punya sosial media? Coba kalau yang nggak punya sosial media boleh angkat tangan. Boleh raise hand. Kayaknya nggak ada ya. Semua Ada punya semua ya. sih, Kak. Semua punya ya, oke. Nah, kemudian di ketiga ini salah satu jenis atau strateginya adalah marketing via email. Tapi untuk marketing via email ini biasanya dilakukan untuk produk atau barang dan jasa gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang nantinya menjalankan program BSI Explore untuk marketing via email ini kita kesampingkan, nggak kita pakai gitu. Yang pertama tadi untuk website opsional. Kalau kalian misalnya diminta atau bekerja sama dengan daerah untuk membuatkan website ataupun mengelola website yang sudah ada, itu mungkin bisa digunakan ya bagaimana kalian mengoptimalisasi website and search engine optimization.
Tapi saya rasa untuk kali ini kita akan fokus ke dua hal, yaitu sosial media marketing dan juga yang nomor 4 ada konten marketing. Untuk yang lainnya yaitu pay per click ya, advertising itu bisa dikesampingkan karena kita nggak ngiklan ya untuk program yang kalian jalankan nanti. Kemudian juga marketing with influencer juga kita kesampingkan gitu. Nah, jadi kita akan fokus ke jenis dan strategi digital marketing, sosial media marketing, dan juga konten marketing. Nah, itu ya tadi dari sekian banyak scoop kita pakai hanya 2. Jadi kita fokus bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan digital marketing di 2 scoop tadi. Oke, nah yang kita akan bahas kali ini adalah sosial media marketing. Nah, saya yakin untuk materi saya kali ini kita nggak akan banyak materi. Saya bikin slide-nya nggak banyak kok, tenang aja teman-teman semua. Jadi kalian nggak mungkin ngantuk ya, semoga ya. Nah, jadi bisa fokus. Nanti kita di akhir ada sesi diskusi dan tentunya ada tugas ya. Jadi harap teman-teman bisa memperhatikan supaya insight-nya ataupun juga materi-materinya itu nanti bisa kalian terima, kalian bisa terapkan di tugas yang nanti akan diberikan. Karena saya dengar di sini teman-teman ada sekitar 39 kelompok, benar ya? Yang nantinya akan mengerjakan tugasnya sebelum nantinya kalian dibentuk sebagai kelompok-kelompok lagi yang akan diterjunkan ke lapangan saat program BSI Explore dijalankan. Nah, untuk sosial media marketing sendiri di sini seperti yang teman-teman sudah mungkin lakukan ya untuk membranding diri ataupun hanya sekedar hiburan, tapi sebenarnya kalian masuk dalam skup sosial media marketing di mana kalian sudah menggunakan atau melakukan pemanfaatan media sosial untuk baik individu maupun perusahaan. Jadi, bagaimana teman-teman bisa membagikan informasi, memperkenalkan satu hal ya untuk khalayak umum dengan memanfaatkan platform sosial media sendiri. Kemudian untuk prospek dari sosial media atau sebagai alat marketing ini akan optimal kalau misalnya teman-teman bisa membuat konten yang menarik. Jadi sebenarnya orang bilang banyak ya di video-video mungkin yang lewat di beranda teman-teman semua, baik di TikTok, di Instagram, Reels, dan lain sebagainya. Orang banyak melakukan atau menyebarkan informasi bagaimana cara untuk trending, bagaimana cara untuk FYP gitu ya. Sebenarnya tidak ada pola khusus ya, jadi semua itu hasil dari uji coba. Jadi untuk satu brand dengan brand lainnya tentu aja pasti berbeda. Nah, tentu aja itu juga yang nanti akan teman-teman alami saat kalian menggunakan sosial media marketing dan konten marketing untuk melakukan promosi saat kalian menjalankan program BSI Ekspor. Bisa aja teman-teman yang membuat konten udah effort, udah bikin sinematik, udah bagus-bagus karena misalnya saya anak broadcast nih, saya jago dan saya punya ilmu untuk buat video estetik, untuk buat konten yang sinematik gitu ya. Tapi belum tentu itu bisa menaikkan engagement dari video kalian atau konten yang kalian bagikan. Nah, jadi kembali lagi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti apakah videonya itu punya unsur atau isi yang bagus, isi yang menarik. Nah, kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar terkait dengan copywriting, benar? Ataupun penulisan artikel bersama Millennial News ya? Penulisan artikel pernah, Bu. Penulisan artikel, oke. Nah, jadi penulisan artikel sendiri itu kan memang media cetak ya, tapi kalian bisa menerapkan di pembuatan konten video juga. Jadi nggak hanya di media cetak aja. Jadi bagaimana kalian bisa menerapkan bagaimana menulis yang baik. Terus juga kan biasa kalau untuk di media cetak itu ada hook ya istilahnya, ataupun gimana caranya tulisan kalian itu terkesan bikin orang penasaran ya. Kadang kalau kita lihat
konten tuh yang lewat 5 cara supaya kalian bla 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 gitu ya. Pokoknya yang bikin orang tuh penasaran gitu. Jadi masa iya ada 5 cara doang supaya bisa naikin konten kita biar bisa trending. Nah, orang kan pasti akan simak, akan nonton gitu ya. Bagaimana cara supaya orang ataupun penonton nantinya punya rasa penasaran dan juga akan betah ngelihat konten yang kita buat. Nah, itu salah satu goals ya dari pembuatan konten ya yang berhubungan dengan sosial media marketing. Jadi tergantung bukan hanya dari sisi editing, bukan hanya dari bagaimana kalian nge-shootnya, tapi juga ada banyak faktor lainnya, baik dari sisi storytelling, copywriting, kemudian kualitas konten yang kalian buat. Kualitas ini banyak aspeknya gitu ya. Nah, jadi banyak PR yang teman-teman perlu lakukan supaya kalian bisa setidaknya memasarkan satu daerah gitu ya, supaya orang tuh tahu atau punya branding khusus terkait dengan daerah nanti teman-teman ditempatkan. Oke, kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan sosial media marketing tadi, yaitu konten marketing. Nah, di mana strateginya berfokus kepada pembuatan konten. Kalau sosial media, kita bisa memantau trafficnya, bagaimana naik turunnya viewers kita, kemudian like, komen gitu ya, itu berhubungan. Nah, kalau di sini lebih berfokus pada pembuatan si kontennya atau isinya. Nah, di sini dibagi ya, apakah itu konten tulisan, itu juga termasuk, ada juga konten video, konten infografis ya. Jadi mungkin kalau misalnya luaran yang diharapkan adalah video, teman-teman nggak hanya bisa membuat video aja, tapi konten seperti infografis, konten seperti foto yang berkualitas, yang menarik, itu juga bisa kalian terapkan itu. Jadi nggak hanya oh bikin video nih ya udah kalian asal ada sebagai bahan dokumentasi aja supaya istilahnya kalian melunasi tugas untuk ikut em, BSI Explore nantinya gitu ya. Tapi kalian juga benar-benar bisa menerapkan ilmu yang sudah diajarkan, kalian praktekkan gimana caranya untuk membangun brand awareness ataupun kalian bisa setidaknya memperkenalkan daerah yang kalian ditugaskan itu, kemudian orang jadi tahu dan tertarik ya. Karena dengan konten-konten yang sederhana aja tapi punya isi yang kualitas yang baik, di situ sudah bisa menarik orang banyak. Kalau misalnya kalian publikasikan. Kemudian di sini aspek lainnya kalian bisa meningkatkan organic traffic ya yang berhubungan dengan sosial media tadi. Jadi ada trafficnya. Jadi nggak hanya kalian bikin konten aja, tapi dievaluasi. Nah, apakah yang kalian buat ini hanya menunaikan tugas, melunaskan tugas aja, supaya ada bahan dokumentasi untuk laporan ke Pak Ade dan tim ya di BSI Explore, atau kalian juga bisa beneran punya kontribusi untuk desa, punya kontribusi untuk sekolah. Kalian bisa memperkenalkan seperti apa sih desa yang ada di Sukabumi, seperti apa sih desa yang ada di Tasikmalaya untuk teman-teman yang ada di Tasik, atau seperti apa sih ternyata masyarakat di sana, lingkungan di sana, ataupun ada satu hal yang memang menarik untuk dibahas. Nah, mungkin orang banyak nggak tahu, tapi kalian bisa highlight itu dan juga bisa jadikan satu materi yang nantinya akan buat orang di luar sana paham gitu ya, atau tertarik dengan desa yang kalian kunjungi gitu. Nah, kemudian nantinya dari sekian banyak tugas yang kalian buat di BSI Explore bukan hanya untuk branding, bukan hanya untuk branding ini aja ya desanya, tapi juga program dari kampus. Jadi dikenal, oh ternyata di Universitas BSI ada program BSI Explore. Kemudian oh ternyata mahasiswa yang terjun di BSI Explore itu sudah terpilih loh, sudah pilihan, sudah dibekali, sudah dilatih bagaimana peranan mereka
untuk bisa eh, berguna gitu ya, berkontribusi di daerah tempat kalian masing-masing diterjunkan. Nah, jadi banyak hal, bukan hanya dari desanya, dari kampus, tapi branding untuk kalian sendiri. Karena kalau teman-teman mungkin ada yang pernah ikut di BSI Explore sebelumnya atau pernah melihat konten-konten dan juga informasi-informasi seputar BSI Explore. Di situ kita bisa cek bahwa dari alumni-alumni yang sebelumnya ikut di 2024 kontribusinya ternyata sangat besar gitu ya di program ini, dan ternyata konten yang mereka buat juga bagus gitu. Tapi ada hal mungkin yang bisa diperhatikan untuk diperbaiki di tahun 2025 ini. Nah, semoga nantinya teman-teman yang sekarang dipersiapkan untuk terjun di BSI Explore 2025 akan lebih baik lagi gitu ya, akan lebih bisa berkontribusi lagi. Kemudian barangkali teman-teman nantinya akan diminta untuk bekerja sama dengan daerah ataupun bisa berkontribusi lebih lanjut gitu. Jadi daerah juga mungkin melihat potensi dari teman-teman semua. Oh, ternyata si A, si B, si C kelompoknya bagus ya. Program yang dijalankan bagus ya, terus kontribusinya baik. Mungkin kalian bisa diajak bekerja sama untuk hal lainnya gitu ya. Nah, oke. Makanya untuk konten marketing sendiri di sini akan saya lebih fokuskan, lebih tekankan supaya teman-teman bisa nantinya memaksimalkan. Nah, untuk konten marketing di sini saya bagi menjadi 3 poin, di mana teman-teman nantinya akan eh, mengenal 3 scoop ya, 3E gitu ya, dari konten marketing. Jadi 3E sendiri ada educate ya. Jadi konten-konten yang dibuat nantinya bisa memberikan edukasi. Kemudian edukasinya tentang apa? Misalnya edukasinya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah A. Kalian menjalankan pengajaran. Karena saya lihat tuh di sebelumnya ada yang ngajarin anak-anak SD. Nah, seperti apa pengajaran yang baik atau sistem ngajar yang kayak gimana sih yang seru untuk anak-anak SD. Nah, itu kalian bisa kontenin jadi satu konten. Bagaimana caranya kalian mengedukasi anak-anak SD dengan menerapkan permainan atau games gitu. Nah, itu kan bisa jadi satu konten. Bukan hanya kalian bikin dokumentasi, oh ngajar kayak gini, oh lingkungan kayak gini, lalu kalian gabungin jadi satu. Jadi kayak kalau anak sekarang bilang konten jedak-jeduk ya. Jadi dikumpulin aja footage-nya, terus ya udah masukin ke template, udah selesai. Enggak, tapi teman-teman juga perlu perhatikan salah satunya tadi edukasinya. Bisa kalian kasih voice over ataupun langsung. Kalau misalnya nggak bisa langsung voice over, it's okay gitu ya. Kalian kalau udah sampai di rumah baru kalian suarain gitu ya, diisi tadi melakukan kegiatan apa aja, terus juga objeknya siapa. Nah, itu dikasih tahu untuk mengedukasi orang banyak gitu. Kemudian ada juga dari sisi entertain. Nah, untuk entertain sendiri kalian bebas. Biasanya konten entertain itu yang menghibur. Saya lihat di beberapa konten di BSI Explore tahun lalu ada juga kok teman-teman yang menunjukkan aktivitas saat ada di dormnya ya, atau tempat istirahatnya gitu ya. Jadi saat udah selesai kegiatan, udah capek, untuk menghibur supaya nggak penat, ya mereka misalnya masak-masak ataupun ya sekedar mainan TikTok bareng-bareng, itu nggak apa-apa sebenarnya dilakukan sebagai bagian dari konten entertain. Jadi bisa dikasih tahu, oh supaya kita nggak jenuh, kita tuh punya banyak aktivitas, bukan hanya kita selalu berfokus istilahnya dengan program aja, tapi kalian juga kegiatan di BSI Explore setelah di balik layar itu kayak gimana bisa kalian ceritain. Jadi keseruannya kayak gimana, ataupun suka dukanya kayak gimana gitu ya, itu juga bisa kalian kontenin. Dan itu juga bisa menjual. Dalam artian dari sisi program BSI Explore aja. Jadi kalian bisa nunjukin susahnya seperti apa, senangnya seperti apa, itu bisa ditunjukin semuanya.
nggak melulu tentang program gitu ya. Kemudian ada juga engagement. Nah, bagaimana teman-teman bisa menaikkan engagement? Nah, konten yang digunakan untuk menaikkan engagement biasanya konten-konten yang tadi memiliki nilai-nilai yang bikin orang penasaran. Nah, kalian bisa kemas misalnya ada video eh, kalian berkunjung ke masyarakat yang punya hasil desa gitu ya, bertani, bercocok tanam. Nah, terus kalian bisa bikin gimana caranya konten itu bukan hanya mendokumentasikan masyarakat yang bercocok tanam aja, tapi kalian bisa ngasih tahu, misalnya gimana sih mahasiswa yang biasanya di kota terus pergi ke desa gitu ya. Terus kalian bikin gimmick juga nggak apa-apa di situ, dalam artian gimmick yang bukan settingan-settingan yang kayak artis-artis ya, tapi settingan-settingan yang gimana caranya kalian memberikan edukasi, tapi juga ada sisi entertain yang menghibur, dan itu bisa bikin orang yang nonton tuh penasaran, tertarik, terus juga terhibur juga, bukan hanya dapet sisi. Jangan jangan kelas, ngomong aja. Maaf Bapak, kami lagi wawancara Oke, ada yang bocor. untuk proyek terkait. Oke, udah ya. Nah, kemudian di sini terkait poin lainnya ada juga konten atau strategi konten marketing nanti yang akan kita bahas. Nah, untuk poin ketiga adalah manfaat dari konten marketing. Tentu aja untuk manfaat sendiri, teman-teman diharapkan tadi bisa memperkenalkan desa atau sekolah yang kalian bertugas. Kemudian bagaimana ada nilai yang diangkat, bukan hanya memperkenalkan, tapi misalnya di daerah itu ada satu ciri khas yang bisa kalian branding lebih gitu ya, supaya orang lebih tahu dan juga menjual gitu. Nah, itu juga salah satu manfaat selain kalian untuk menyelesaikan tugas. Karena kan untuk tugasnya sendiri di BSI Explore ini tentu aja ada penulisan, ada juga untuk membuat. Nah, jadi apa yang harus teman-teman perhatikan dalam pembuatan konten? Jadi ada banyak aspeknya yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama adalah teman-teman perlu mengenali audiens. Nah, untuk audiens sendiri tentu aja berbeda-beda antar daerah ya. Jadi pahami siapa audiens yang ingin dijangkau melalui konten kamu. Kalau teman-teman nantinya yang di daerah khususnya ya, mungkin di sini ada yang dari Pontianak, dari Jogja, dari daerah lainnya gitu ya. Nah, tentunya kalian bisa highlight bagaimana bahasa daerah itu juga digunakan. Nah, karena selama ini saya belum banyak lihat ya konten-konten di BSI Explore yang mengangkat budaya dari sisi bahasa daerah gitu. Jadi kalian bisa banget untuk memakai bahasa daerah untuk membuat konten. Mungkin bisa dibuat subtitlenya bahasa Indonesia supaya lebih jelas, teman-teman bisa lebih eh, explore gitu ya dari sisi berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Jadi jangan kalian mahasiswa terus ya udah oke formal pakai bahasa Indonesia aja gitu datang ke masyarakat. Sedangkan masyarakat misalnya di sana ternyata terbiasa pakai bahasa daerah, misalnya pakai bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Itu silakan aja misalnya kalian wawancara sama orang tua yang memang dasarnya biasanya pakai bahasa Sunda misalnya, ya udah nggak apa-apa kalian ajak ngobrol wawancara dengan bahasa Sunda, it's okay gitu. Nah, malah itu sangat bagus menurut saya, gitu ya. Nah, nanti karena itu audiensnya sisi lokal ya, teman-teman bisa perkenalkan budaya lokalnya. Kemudian juga gaya komunikasinya kalau bisa sesederhana mungkin. Jangan karena kalian mikir, oh saya nih mahasiswa, saya intelektual tinggi gitu ya, saya eh, berpendidikan. Jadi kalau misalnya ngobrol sama masyarakat, kalian pakai istilah-istilah yang sulit dikenali masyarakat. Jangan sampai ya, karena lebih sederhana akan lebih bagus gitu. Biasanya orang yang cerdas ya dapat
memberi informasi, dapat mengedukasi dengan cara yang sederhana mungkin. Kalau bisa ya kayak orang ngobrol keseharian aja, tapi tetap memperhatikan aspek sopan santunnya, ya, etikanya seperti apa. Nah, supaya saat kalian terjun di masyarakat, ya dilihat juga, oh ternyata mahasiswa-mahasiswa BSI ini etikanya bagus ya, gitu. Nah, jadi sangat penting bagaimana pembawaan kalian, gaya bahasa kalian, komunikasinya itu bisa tadi ya sesederhana, santun, kemudian juga memahami etika-etika. Nah, kemudian dilihat nih misalnya dari audiens, jika mayoritas masyarakat desa paham, pastikan kalau misalnya konten ataupun nantinya misalnya kalian mewawancarai masyarakat itu nggak terlalu teknis gitu ya, karena saya lihat masih banyak yang berusaha untuk teknis banget gimana caranya kalian kayak reporter gitu ya mewawancarainya, sedangkan semakin sederhana semakin baik. Nah, kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan kontennya. Jadi, setiap konten tentunya punya tujuan yang jelas. Tadi ada 3 ya, aspek-aspeknya. Apakah kontennya itu mengedukasi, apakah kontennya menghibur, apakah kontennya itu bisa menaikkan engagement. Nah, itu perlu dilihat. Karena ada banyak faktor yang perlu teman-teman perhatikan, perlu dipahami. Misalnya gini, apakah teman-teman mau buat konten untuk meningkatkan awareness atau kesadaran atau pemahaman orang tentang desa? Apakah kalian mau mempromosikan produk lokal, ya? Apakah kalian mau membahas pariwisata supaya orang banyak itu tertarik mengunjungi pariwisata di daerah tersebut, atau kalian mau mengedukasi masyarakat tentang teknologi, tentang pemasaran digital, ataupun tentang hal-hal yang ada di desa atau sekolah nantinya. Jadi penting, teman-teman perlu tahu tujuan kontennya. Sekali lagi saya ingatkan bukan hanya sekedar mendokumentasikan saja, tapi ada tujuannya. Oh, saya mau punya tujuan memperkenalkan kegiatan sekolah, ya buat gitu ya kegiatan sekolah tersebut dengan informasi dan juga bahasakan gitu ya kegiatan-kegiatan seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menampilkan potensi. Salah, Mbak. Nah, untuk menampilkan potensi sendiri, teman-teman perlu fokus kepada konten yang memiliki potensi atau yang memiliki value gitu ya. Biasanya di satu desa punya kekayaan lokal desa sendiri. Ada produknya mungkin, atau kerajinan tangan, ada hasil pertanian, kuliner yang khas, itu juga bisa teman-teman angkat sebagai satu konten gitu ya. Kalau misalnya kalian berkunjung ke daerah, terus bertemu dengan mungkin Bapak RT, RW, kecamatan, lurah gitu ya. Kemudian disajikan makanan nih misalnya. Nah, terus makanan itu memang ciri khas yang banyak dibuat di daerah itu aja. Ataupun ciri khasnya lah ya. Jadi kalian bisa nih highlight, oh lagi ikut BSI Explore, kalian disuguhin makanan ini gitu ya. Misalnya saya angkat Jogja aja, karena saya pernah di Jogja gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin di Jogja, di Gunung Kidul gitu ya, itu ada makanan khas yang kalau orang Sunda bilang tuh kayak cireng. Tapi di sana bukan cireng. Ada yang tahu nggak namanya apa? Coba warga Jogja, ada nggak nih? Saya penasaran juga. Ada yang dari Jogja ataupun Solo juga kayaknya mungkin kenal ya. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi bentuknya itu kayak cireng, teman-teman. Nah, itu kalau misalnya ke daerah lain, biasanya kita nggak ketemu. Tapi itu sangat autentik ya. Jadi kalau saya ke sana,
Saya pasti nyarinya itu. Nah, jadi dari hal makanan aja itu bisa kalian jadiin satu konten. Karena apa? Karena itu memang produk yang khusus adanya di daerah tersebut. Kalau nggak salah itu dari daerah Gunung Kidul. Kalau ada yang tahu namanya gaplek, tahu gaplek, gaplek apa geplak gitu ya. Pokoknya bentuknya kayak cireng gitu. Kalau orang Sunda bilang, tapi bahannya beda. Nah, itu bisa di-highlight. Kemudian budaya seperti apa yang ada di masyarakat desa tersebut. Kemudian bagaimana tempat pendidikan di daerah sana. Mungkin kalau ada yang masih kurang memadai, kalian bisa eh, kasih lihat gitu ya, supaya pemerintah juga mungkin gak ada yang tahu. Barangkali konten kalian viral, barangkali konten kalian akhirnya dilihat pemerintah setempat, bahkan itu kan bisa menyalurkan aspirasi gitu kan akhirnya, supaya pendidikan bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya, tempatnya, sarananya. Nah, itu kan akan bagus untuk desa tersebut, untuk sekolah tersebut. Nah, kemudian juga kalian bisa highlight potensi keindahan alam. Nah, biasanya kalau keindahan alam ini berhubungan dengan eh, ini ya, apa namanya, tempat pariwisata gitu. Kalian bisa naikin itu semua potensi-potensi yang ada. Jadi bukan hanya kalian ya udah di desa kayak gini, lokasinya kalian ke sini, udah gitu aja. Tapi sebenarnya saat kalian terjun itu bisa banyak banget jadi konten yang berbeda-beda. Kalian jalan perjalanannya aja kalian udah bisa jadi konten. Di sana kalian udah bisa jadi konten lagi aktivitasnya. Kalian istirahat gitu ya di penginapan kalian nantinya, kalian bisa jadiin konten juga. Program-programnya yang dijalankan tentu aja bisa jadi konten. Banyak banget makanya potensinya. Jadi harapannya semoga jangan teman-teman akhirnya menyia-nyiakan program ini. Selain tadi kalian punya dokumentasi momen yang berharga selama kuliah, kenal teman-teman yang mungkin beda kampus, kalau yang di wilayah satu ya, mungkin berbeda cabang kampus, berbeda jurusan ya, tapi kalian juga bisa menampilkan potensi-potensi dari lokal daerah tersebut. Oke, nah ini yang paling penting menurut saya ya, dan saya yakin untuk banyak konten kreator juga sangat-sangat penting untuk memperhatikan style dari copywriting. Jadi jangan teman-teman membuat konten yang terlalu kompleks. Teman-teman perlu membuat gaya bahasa seringan mungkin yang mudah dipahami masyarakat, dikemas dengan cara yang menarik. Nah, dikemas dengan cara yang sederhana untuk dipahami. Nah, misalnya kalau teman-teman yang di daerah mau pakai tadi ya bahasa daerah, terus juga kalian mau buat dua bahasa gitu, itu juga akan lebih bagus. Tapi nggak akhirnya semua konten kalian jadiin bahasa daerah, tapi ada juga yang mungkin formal pakai bahasa Indonesia, ada juga yang pakai bahasa daerah. Kemudian ada storytelling. Nah, ini penting banget storytelling supaya bisa menarik simpati secara emosional. Nah, di sini saya mau ngasih contoh dulu. Nah, itu kita cari sampel, suaranya kedengeran nggak ya videonya? Kedengeran. Kedengeran ya. Nah, saya lihat ini dari memang video BSI Explore ya. Oke, silakan dilihat dulu.
Oke, itu tadi videonya. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu ubinan nggak? Ini atau udah baca duluan ya? Ada yang tahu ubinan sebelumnya? Belum, Kak. Belum, Bu. Ya, oke. Nah, saya juga sebelum lihat video ini, jujur saya nggak tahu apa itu ubinan. Tapi setelah saya lihat program BSI Explore, lihat kegiatan yang dijalankan BSI Explore, saya jadi tahu, oh ternyata ada istilah yang namanya ubinan. Yang saya tahu ubin itu lantai ya, ubinan. Jadi saya pikir itu lantai. Nah, ternyata ubinan itu adalah kegiatan pengambilan sampel tanaman yang nantinya akan dihitung, kemudian hasilnya nanti digunakan untuk kita dapat info nih, kira-kira profit dari tanaman secara keseluruhan yang ditanam itu seberapa besar. Nah, itu yang saya akhirnya dapat insight setelah saya tahu konten dari teman-teman BSI Explore. Yang tadinya saya nggak tahu, jadi saya tahu. Berarti dampak dari program konten yang teman-teman buat saat BSI Explore itu sangat besar untuk orang gitu ya, untuk orang banyak. Nah, jadi sebenarnya video ini udah bagus. Cuma kira-kira saya mau tahu nih, coba teman-teman boleh tulis di kolom chat, kurangnya apa sih video tadi? Boleh, saya liatin nih, saya bacain ya. Kira-kira kurangnya apa sih video tadi? Silakan, saya kasih waktu ya. Muncul nih ya, masih mengetik ya. Coba dari video tadi kurangnya apa sih menurut kalian? Atau ada yang berani raise hand buat diskusi secara langsung, nggak apa-apa. Kita tungguin nih, kita tungguin. Yuk, bagi teman-teman yang punya pendapat nih, ditungguin loh. Oh, Boleh. mungkin diputar lagi coba Bu video. Oke, diputar lagi ya videonya. Oke, saya putar lagi. Nah, itu kita cari sampel bilangan tanaman yang siap panen. Lambat kami makan karena Oke, itu tadi. Silakan. Saya tunggu diskusinya nih. Oke. Yang pertama. Oke, yang pertama ada kurang jelas, Bu, maksud dari videonya lagi kegiatan apa gitu, betul. Karena tadi wawancaranya baru kedengeran di bagian akhir. Walaupun sebenarnya tadi ada suara di depan, tapi ketutupan ya. Nah, menurut saya kalau pengertian ubinan disebut di video lebih menarik betul. Karena saya dapat informasi ubinan juga ternyata pada caption. Nah, akan menarik kalau ada di video ya, diinformasikannya menggunakan daripada menggunakan musik betul. Penggunaan musik nggak apa-apa, tapi perhatikan
tone-nya, besar suara musiknya gitu ya, besar kecilnya. Kalau kalian memberikan informasi, jangan sampai informasinya akhirnya tenggelam sama musiknya. Jadi pastikan informasinya tersebut nyampe gitu ya di pendengar. Nah, kemudian ada Ahmad Wahyu Pangestu yang ngasih tahu mungkin penjelasan detail dari ubinan itu sendiri sama soundnya terlalu nutupin suara. Betul. Oke, Siti Zakiatul Badriah bilang kurang jelas kegiatannya. Iya, padahal kegiatan ini bagus banget ya. Dari videonya sangat jelas kalau mereka sedang ngelihat ke pertanian, tapi kita nggak tahu programnya itu kegiatannya apa ke pertanian itu. Nah, jadi bisa teman-teman nantinya kalau misalnya disuruh bikin konten, dibikin video, bisa lebih menjelaskan lagi dan alangkah lebih baik kalian pakai yang namanya hook ya. Hook itu bagaimana kalian bikin orang tertarik ya, penasaran. Nah, di sini saya nulis hook yang dapat digunakan untuk video tadi. Misalnya kalian mau bikin video kayak tadi tapi ada kata-kata dulu. Misalnya penasaran seberapa untung sih petani desa, kita ikut loh terjun langsung ke lapangan, yuk simak videonya lebih lanjut gitu. Atau penasaran untung seberapa untung petani di desa, yuk ikuti perjalanan kami tim BSI Ekspor mana untuk tahu informasinya seputar ubinan. Atau yuk ikutin kami mengenal ubinan, kegiatan pengambilan sampel tanaman. Nah, itu kan jelas. Copywriting-nya juga jelas. Nah, jadi ilmu yang teman-teman sudah dapat di materi pelatihan penulisan sebelumnya bersama Pak Rifki ya, belajar tentang bagaimana membuat artikel ternyata kepake saat teman-teman membuat konten ya. Jadi nggak hanya teman-teman bikin tulisan ya tulisan, video ya bikin video, tapi kalian bisa kolaborasi untuk ilmunya tersebut ya. Oke, saya lanjutin dulu materinya. Nanti ada lagi video untuk kita diskusi. Semoga teman-teman nggak ngantuk ya. Oke, nah di sini em, teman-teman perlu menggunakan platform yang tepat. Jadi kalian perlu pilih platform yang sesuai dengan audiens yang ingin dijangkau. Karena setiap platform tentunya punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini saya naruh 4 platform. Ada Instagram, ada YouTube, blog atau website, dan juga Facebook. Nah, sebenarnya TikTok juga bisa ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian mau uploadnya di TikTok ya, karena kurang lebih nggak terlalu jauh beda dengan yang Instagram lah. Cuman kalau di Instagram akan banyak fokus ke visual ya, baik foto dan video. Tapi kalau di TikTok akan lebih fokus ke videonya. Nah, untuk penggunaan Instagram, teman-teman bisa manfaatkan story. Kalian bisa manfaatkan reel untuk melakukan promosi yang lebih cepat dan efektif. Jadi bagaimana konten yang kalian buat itu mungkin nggak panjang ya waktunya, durasinya hanya sekitar 1 menit, 2 menit ya kan masih oke di Instagram. Tapi efisien untuk ngasih informasi, untuk ngasih detail kegiatan kalian dengan semenarik mungkin. Berbeda kalau teman-teman memasukinya di YouTube. Silakan buat dengan video yang lebih panjang durasinya. Untuk penggunaan pengambilan video juga penting. Kalau kalian mau ke YouTube, ya udah pastikan landscape ya. Terus yang platform Instagram atau TikTok, pastikan yang potret. Karena kalau misalnya kalian masukin di YouTube, mungkin landscape terus kalian tarik di Instagram gitu ya, jadi gambarnya kan akan besar gitu. Mungkin kualitasnya akan berbeda. Ya, mungkin bisa aja pecah ataupun gambarnya ngeblur, kurang menarik gitu ya. Jadi bisa aja kalian videoin 2 device, ada yang landscape, ada yang potret, ataupun kalau misalnya kalian nggak sempet, oke kalian bikin versi landscape, tapi jaraknya agak jauh. Supaya kalau misalnya kalian potong, itu masih oke untuk dilihat, dijadiin reels atau
TikTok tadi. Nah, kemudian untuk platform yang tulisan, kalian bisa pakai blog atau website. Jadi kalian bisa cerita lebih jauh, lebih panjang, lebih mendalam tentang sejarah, budaya, tempat wisata, ataupun kegiatan kalian nantinya. Karena kalau misalnya di Instagram, caption itu hanya sebagai penunjang. Ya, jadi kalau mau tahu informasi atau isi, ya pastikan ada di video tersebut ataupun di foto yang kalian bagikan. Ataupun misalnya kalian mau buatnya bentuknya infografis. Nah, silakan dibagikan informasinya padat di sana. Jangan sampai kayak yang sebelumnya, saya dapat informasi tentang ubinan itu dari captionnya, bukan dari videonya, karena saya nggak terlalu dapat infonya dari video. Nah, kemudian kalau teman-teman mau menjangkau yang lebih luas, mungkin untuk menjangkau masyarakat daerah yang memang lebih banyak pakai Facebook, silakan ya udah menggunakan Facebook. Kalau Facebook alternatifnya bisa landscape, bisa potret ya, jadi bebas. Yang penting di sana akan lebih banyak sesi diskusi mungkin dengan masyarakat gitu ya. Oke, kemudian untuk penggunaan format konten yang dibuat itu variatif. Jadi jangan karena dokumentasinya harus video, ya udah teman-teman buat video aja gitu. Tapi kalian bisa juga buat infografik. Misalnya kegiatan H1 kalian ngapain aja. Itu bisa dijadiin infografi. Jadi perjalanan kalian dibuat peta gitu ya. Nah, nanti yang bisa di slide-slide, misalnya perjalanan pertama kalian dari sini ke sini ke sini. Nah, itu kan menarik untuk dibuat infografi. Ini dijadikan sebagai video. Nah, makanya mungkin teman-teman akan lebih variatif gitu. Nah, kemudian di sini juga ada podcast. Untuk podcast sendiri, kalian buat sesi wawancara. Kayak tadi yang sebelumnya kan ada mahasiswa yang mau wawancarai masyarakat ya atau narasumber lokal membahas topik yang menarik tentang daerah, tentang budaya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibuat on the spot seperti video tadi. Jadi langsung saat kalian lagi eh, menjalankan program, lagi diajak jalan-jalan lalu kalian langsung tanya jawab di situ atau kalian minta waktu khusus gitu. Misalnya, bisa nggak Bapak, Ibu, kita minta waktunya setelah berkunjung, kita mau wawancara, mau nanya-nanya nih. Oke, kalian bikin yang proper, terus ngobrol, di situ disetting tempatnya, supaya lebih dapat feel podcastnya gitu. Kemudian untuk format lainnya, kalian bisa membuat teks atau artikel tulisan yang menarik. Nah, contohnya mengapa daerah ini menjadi Kelas destinasi mager. Kayak dikunjungi. Minggu, Sabtu gue bangun pagi nih. Oke, ada yang bocor lagi. Nah, tergeser ya. Oke. Nah, jadi ada macam-macam ya formatnya. Kalian nggak hanya fokus misalnya udah di dokumentasi foto video aja, tapi bisa dijadikan banyak hal. Bisa dijadikan podcast, bisa dijadikan teks artikel, infografik, itu akan lebih variatif. Tuh, karena kan teman-teman nantinya akan disuruh buat akun juga ya. Nah, nanti akunnya disesuaikan dengan nama daerah atau desanya tempat kalian bertugas masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya hanya video aja kan terlalu monoton ya. Kalian bisa variasikan dengan yang lain. Tuh. Nah, kira-kira sampai di sini kalian udah ada gambaran belum? Kira-kira, oh nanti saya di BSI Explore mau buat kontennya kayak gini deh, atau mau buat podcast sama warga, itu bahkan akan lucu ya, akan sangat menarik ya. Kalau teman-teman ke sekolah dan kalian bikin podcast ngobrol sama anak-anak sekolah, itu menarik banget saya pikir ya. Karena kalian akan tahu dari aspek anak-anak sekolah pendidikan zaman sekarang seperti apa, kemudian perkembangannya seperti apa, ataupun setidaknya paling gampang rutinitas di sekolah tersebut. Kan itu biasanya ada insight-insight yang menarik yang bisa kita dapat. Oke, selanjutnya tadi ini udah ya. Nah, di sini
Di sini ada satu video lagi yang saya minta nantinya teman-teman silakan buatkan hook yang sesuai ataupun informasi menarik ya. Kalau Nah, ini sebelumnya kita cari server kalau sebelumnya di sini kan ada hook ya, misalnya penasaran seberapa untung petani desa titik-titik-titik. Kami ikut terjun langsung loh ke lapangan. Nah, misalnya kayak gitu. Sebelum videonya dimulai. Nah, kira-kira untuk video yang selanjutnya ini, hooknya itu yang baik ataupun yang menurut kalian cocok ya, itu seperti apa? Silakan kalian tulis di kolom chat. Ini saya puterin videonya ya. Oke. Atau saya putar satu kali lagi sambil nunggu komentar teman-teman di kolom chat ya. Oke, nah di sini saya udah lihat beberapa dari teman-teman yang em, kasih pendapat ya. Oke, saya bacain. Oh, suara di video nggak keluar. Gimana yang lain tadi suaranya keluar nggak ya? Sorry. Nggak ada juga, Bu. Musiknya juga nggak? Nggak ada. Oh, oke, oke, oke. Wait ya. Tes, tes, tes. Kedengeran nggak ya kalau sekarang? Masih belum, Bu. Masih belum? Ya, Oke, coba ya sebentar. Hmm.
Coba ulang lagi ya. Kalau suara saya jelas? Suara Ibu jelas. Oke. Suara musiknya yang ini jelas? Jelas, Bu. Sudah kedengaran. Oke. Tapi memang nggak ada, sangat disayangkannya itu ya, informasinya nggak ada di dalam sini. Oke, videonya estetik ya sebenarnya. Tapi sayang informasinya nggak ada di dalam situ, gitu ya. Nah, tadi saya udah bacain beberapa dari teman-teman semua yang ngasih hook nih, yang menarik. Ini ada dari Andini Julia Rahayu. Penasaran dengan alat musik kalotik? Yuk kita simak cara pembuatannya. Ini bagus, sederhana, simple, bagus. Terus ada lagi dari Zulhijjah Ratnauli. Dari cenderamata untuk peziarah naik level ke alat musik. Kok bisa? Ih, cakep banget. Ya, bener. Bagus itu. Kemudian ada Ferdi Alfarizi. Alat musik ini bukan sekedar bunyi, tapi warisan budaya yang penuh cerita. Penasaran bagaimana semua bagaimana penasaran bagaimana semua dimulai? Yuk tonton sampai selesai. Oke, saya kebelit-belit ya. Bagus-bagus banget nih Ferdi nih. Menarik. Nah, kemudian ada juga dari Zahra Zakia Soleha. Yuk ikuti proses pembuatan kolotik yang berawal dari cenderamata hingga dijadikan alat musik. Oke. Terus ada Rani Nur Maulida ya, Nur Maulida. Mau tahu kolotik, alat musik tradisional yang unik dari Ciamis. Ini punya cerita yang menarik. Yuk simak sampai habis. Nah, bagus-bagus nih buatnya. Oke, ada lagi awalnya, Muhammad Ferdi Alfarizi. Kok sama namanya tadi? Ferdi Alfarizi lagi ya? Awalnya hanya untuk para peziarah, kini alat ini dipatenkan dan punya cerita yang luar biasa. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Jangan lewatkan kisahnya. Oke, terus siapa lagi nih? Mutia Febi Santoso. Ini dia kolotik, alat musik yang dijadikan souvenir untuk para peziarah. Penasaran bagaimana cara buatnya? Yuk simak video ini. Oke. Terakhir deh nih, figur Ruzikna, zaman boleh maju tapi budaya harus tetap melaju. Yuk mari lestarikan budaya dengan mengenal lebih dekat pembuatan alat musik tradisional kolotik. Nah cakep. Nih jadi teman-teman semua saya yakin udah dapat ilmunya bagaimana menulis yang baik. Nah kalian bisa buat hook yang menarik seperti itu. Setelah kalian buat hooknya lalu kalian ceritain. Awalnya Abanani membuat alat musik ini sebagai cenderamata untuk peziarah ke Salawe. Nah, itu baru kalian informasikan ceritanya. Nah, jadi ada yang namanya storytelling. Nah, akhirnya setelah dapat runtutan, ada hook, ada storytelling, video yang menarik, itu saya yakin
kalau memang belum viral, setidaknya teman-teman sudah bisa memberikan informasi, mengedukasi, dan juga bikin orang tertarik gitu ya untuk nontonnya. Karena jujur ngelihat video-video dari teman-teman BSI Explore itu sangat memberikan insight juga buat saya sendiri. Saya yakin buat untuk Bapak Ibu dosen lainnya, bahkan teman-teman dan juga masyarakat luas akan tahu informasi-informasi yang menarik yang mungkin nggak pernah kita ketahui di daerah asal kita atau di lingkungan kita. Hanya ada kalau kita terjun langsung ke masyarakat dan teman-teman yang ikut BSI Explore yang bisa ngasih insight itu ke orang banyak. Nah, menarik banget makanya program ini dan saya yakin teman-teman semua Gimana dia? tahun sebelumnya gitu ya. Nah, semoga harapan saya nanti saya melihat video-video BSI Explore lainnya akan lebih banyak insight yang lebih bagus lagi dibandingkan yang sebelumnya supaya saya juga akhirnya dapat ilmu baru nih dari teman-teman yang terjun ke BSI Explore. Oke, mungkin kayaknya materi saya nggak banyak dan cuman sampai di situ ya. Nah, tapi ada latihan yang perlu teman-teman kerjakan sebagai PR. Karena kalian udah ada PR tugas di ini ya, tugas yang diberikan kelompok masing-masing. Nah, jadi saya akan membuat tugasnya. Mungkin saya nggak tahu kira-kira Pak Ade masukin daerah ini nggak? Daerah Klaten nih. Saya sekalian promosi daerah saya nih. Kayaknya enggak ya Pak ya? Semoga tidak ya. Nah, jadi sebagai tugas supaya teman-teman nantinya kan akan buat konten bagi daerah kalian masing-masing nantinya setelah terjun di BSI Explore. Nah, untuk pemanasan supaya teman-teman ada gambaran, saya akan memberikan satu daerah ya. Jadi ini daerah yang paling dekat dengan saya dan saya yakin ya masih banyak orang yang belum mengenal daerah Klaten. Nah, Klaten ini ada di Jawa Tengah. Kalau teman-teman yang dari Solo atau dari Jogja dan sekitarnya mungkin mengenal karena perbatasan. Jadi kalau mau ke Solo, ke Jogja, melewatin daerah Klaten. Nah, daerah ini memang belum banyak dikenal. Ya, jadi ada di Jawa Tengah, perbatasan antara Solo dan Jogja. Mungkin untuk potensi yang bisa dieksplor itu ada banyak banget. Nah, jadi teman-teman nantinya, benar ya, saya agak kesel, maaf ya. Oke, nah teman-teman nantinya akan ditugaskan sebagai exercise bahan latihan kalian. Kalian nantinya akan buat, boleh milih dari objek-objek yang sudah saya tampilkan. Jadi dari Klaten ini ada banyak potensi yang bisa dieksplor dari segi alam, dari tempat wisata, bahkan kerajinan. Berdasarkan kelompok yang sudah dibagi, kelompok tugas kalian saat ini ya, kalian bisa pilih topik apa yang akan kalian highlight untuk buat konten. Konten apa ya? Konten video. Bentuknya seperti apa? Bebas. Saya bebaskan kalian mau buat konten edukasi boleh, atau kalian kasih fakta-fakta seputar objek yang saya bagikan ini boleh. Nah, kalian boleh ambil satu poin aja. Misalnya di sini saya kasih tempat wisata. Jadi Klaten itu dikenal dengan banyak umbul. Umbul itu adalah mata air. Nah, jadi mata air di sana saking banyaknya sampai saya nggak nulisin di sini. Jadi yang paling terkenal saya tulisin ada Umbul Ponggok. Itu sering masuk ke acara-acara televisi. Jadi kayak pemandian, tapi kalian bisa mandi sama ikan-ikan gitu. Di bawah pohon itu ada akar-akar, batu-batuan, dan masih alami. Nah, itu kalian bisa highlight, coba kalian buatkan konten. Konten seperti apa yang nantinya akan kalian buat
Bebas ya, saya nggak memberikan satu pattern tertentu. Yang penting kalian bisa explore diri kalian, bisa sesuaikan dengan kreativitas kalian, diskusi dengan kelompok kalian, mau buatnya tempat wisata atau objek lainnya. Nah, di sini saya taruh ada Candi Pelausan. Candi Pelausan itu perbatasan ya dekat dengan Yogyakarta. Kita juga, karena Klaten itu kalau misalnya kalian tahu Candi Prambanan, potongan sebagiannya itu sama daerah Klaten. Jadi bagian tanahnya Candi Prambanan itu masuknya di daerah Klaten. Nah, itu bisa kalian highlight juga. Bebas ya, kalian mau ambil satu objek atau kalian mau bicara tentang daerah Klatennya atau kalian mau bicara tentang desa wisatanya. Jadi ada banyak yang bisa di-highlight. Nah, ini diantaranya Candi Pelausan, ada Umbul Ponggok tadi ya, ada Rowo Jombor, itu rawa. Jadi kayak semacam danau besar yang biasanya tempat orang nongkrong gitu ya. Jadi ada tempat makan, tempat kayak perahu-perahuan. Nah, itu bisa di-highlight juga. Kemudian ada Umbul Sigedang, lagi-lagi mata air. Ada Embung Tirtomulyo, itu mirip waduk ya kalau dibilang mirip waduk. Kemudian ada makam Sunan Pandanaran. Jadi itu juga sebagai objek wisata rohani. Kemudian objek lainnya yang bisa di-highlight ada Desa Wisata Prambanan, dekat Prambanan ya, yang berhubungan dengan candi-candi. Ada Desa Wisata Batik di Jarum Bayat namanya. Jadi lebih banyak daerah di sana. Di Jarum itu masyarakatnya membuat kerajinan batik. Jadi terserah, bebas kalian mau highlight desanya atau batiknya, bebas. Atau kalian mau buat desa wisata Ponggok. Nah, desa wisata Ponggok ini terkenal dengan banyak mata air. Kemudian ada juga Kampung Gerabah. Nah, untuk Kampung Gerabah ini ada bertempat di Duku Pager Jurang, namanya Desa Melikan. Jadi masyarakatnya mayoritas bikin gerabah atau tembikar atau kayak guci, tempat masak, terus kuali, pokoknya semua dari tanah liat. Nah, kira-kira kelompok kalian nantinya mau ambil yang mana? Misalnya objek desa wisatanya aja, atau daerah Klatennya, atau Rowo Jombornya, nah bebas, kalian bebas buat. Nanti akan saya kirimkan ya, saya share untuk pengirimannya ditaruh di Google Drive yang nanti saya taruh gitu ya. Nanti mungkin akan saya titipkan ke di grup BSI Explore. Nah, jadi sampai sini kira-kira teman-teman ada yang bingung nggak terkait tugasnya? Tentunya saya harapannya ada storytelling ya, jangan hanya kalian ngumpulin terus digabungin. Tapi kalian cerita, ada ceritanya di situ. Kalian cari informasi, kalian buat Ya, lagi ya. baru. Penasaran apa saja manfaatnya? Minimal ulasannya untuk Anda. Enggak harus datang ke tempatnya ya. Nggak harus datang ke tempatnya. Jadi kalian browsing aja, cari Bisa informasinya. menurunkan berat badan kita. Jadi kalau misalnya informasinya, karena jauh, masa yang di wilayah satu disuruh ke sana jalan-jalan ya, enggak ya. Durasinya saya minta 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Nah, syarat dan ketentuannya nggak ada, ya. Yang penting teman-teman buat sekreatif mungkin, kalian boleh kumpulin footage foto boleh, footage video boleh, banyak ya di internet, di TikTok, di YouTube. Jadi kalian bebas buatnya. Dikreasiin, mau kalian menampilkan muka boleh, tidak menampilkan muka boleh. Untuk landscape atau potret saya mintanya karena modelnya akan bentuk reels, jadi lebih baik bentuknya yang potret. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke, berarti bentuknya potret ya. Nih saya tulis di sini deh, bentuk potret. Durasi 60 menit.
Karena ini masih tahap latihan, kita sesuaikan aja dengan formatnya BSI Explore ya. Jadi tetap ada BSI Explore logo sama logo kampus. Karena kita samain ya modelnya tadi. Kalau dilihat dari video teman-teman yang sudah menjalankan BSI Explore tadi. Nah, kayak gini ya. Nah, itu kita cari. Ini kan ada logonya, ada tulisan BSI Explore-nya. Nah, ini ada logo ulang tahun, nanti nggak usah dulu, nggak apa-apa deh ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada, silakan. Yang paling penting untuk logo BSI Explore dan logo kampus aja sementara. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini ya tadi. Kalian bebas ya pilih footage-nya. Kalau misalnya nggak dapet, mau foto juga nggak apa-apa. 60 menit ya saya nulis ya. 60 detik, sorry. Mau nulis 1 menit. Oke. Deadline-nya, oke, kita sepakati aja karena teman-teman nanti akan ada latihan di selanjutnya di hari Sabtu ya, tadi kata Pak Ade ya. Nah, jadi di Sabtu aja ya. Sabtu apa Minggu? Pakai nawar ya. Minggu aja. Oke. Nawar ya, oke. Karena teman-teman mau Sabtu ada pelatihan Minggu, boleh Minggu ya, fix ya. Nanti saya kasih sistemnya kelompok ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bagi, ada yang mungkin voice overin, ada yang bagian ngedit, ada yang bikin storytellingnya. Nah, nanti saya akan kirim ya untuk link Google Drive-nya. Nanti akan dikirimkan melalui grup teman-teman BSI Explore aja ya. Sekalian untuk mengingatkan kembali. Gitu. Nanti di Google. Nanti saya kirim ya. Oke, ada lagi? Enggak 60 menit ya. Salah tulis tadi, 60 detik, 1 menit aja. Nggak usah lama-lama, nanti kalian bingung. Minggu sekarang ngumpulinnya, ya. Berarti tanggal berapa nih? Ini sekarang berarti di tanggal 24 hari Minggu. Kecepatan. Salah 1 menit mah ya. Kelompokan kok, kelompokan. Nanti jadinya bisa dicek. Coba kita lihat. Penawaran ya. Saya stop share dulu deh. Nanti untuk objeknya ini saya kirim di grupnya juga ya. Oke, lagi pada negosiasi dulu. Yuk, dinego, silakan dinego. Teman-teman pelatihannya di Sabtu Desember. Masih lama banget ya. Oke, kita harga pasin. Oke, kita harga pasin di tanggal 30 ya, biar masih hangat di bulan November. Tuh, udah dikasih 30 November aja deh. Oke, deal. Udah harga pas ya, 30 November. Oke. Nanti diingetin kembali di grupnya. Sekalian saya kirim Google Drive-nya. Oke. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Kalau enggak, kita diskusi terkait materi aja kali ya. Oke, kalau sudah tidak ada, oh udah stop nih ya, udah oke ya, udah siap ya. Udah deal berarti harga pas.
Oke, Senin harga naik biasanya. Kalau gitu kita kembalikan ke Kak Syabina ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas materinya. Sangat interaktif banget nih dan seru banget pembahasan mengenai digital marketing ini. Dan kayaknya teman-teman juga punya banyak pertanyaan gitu tentang konten-konten. Mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand dan juga mengaktifkan kamera dan beserta mikrofon. Dipersilakan. Tapi mungkin kita semua juga masih penasaran nih Bu, gimana kan strategi yang baik gitu. Oke, sambil nunggu ya teman-teman yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk FYP sendiri seperti tadi yang saya bilang ya, patternnya itu secara rumus gitu ya. Kayak kalau misalnya matematika kan 1 tambah 1 2 udah pasti gitu ya. Nah, di digital marketing khususnya di konten marketing itu tidak ada rumus pastinya. Jadi setiap kita kan berbeda. Kayak gini contohnya. Ada teman-teman pernah lihat satu produk kacamata sebenarnya, tapi si konten kreatornya itu cewek yang dia itu bikin konten gak sama sekali jualan kacamata, tapi dia itu bikin konten seputar orang berangkat kerja, terus naik bis, naik kereta yang dia suka gitu. Pernah lihat nggak? Pokoknya dia bikin konten, dia kayak capek banget deh tentang kegiatan-kegiatan orang pekerja aja gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari akunnya, ya udah pernah ya, suka ada ya. Pokoknya dia bikin konten-kontennya selalu kayak gitu. Dia sebenarnya kan sedang jualan produk kacamata, tapi dia memasarkannya dengan membuat konten tanpa ngasih tahu kalau gini ya, kasarnya gue jualan kacamata loh gitu ya. Nah, di situ dia hanya bikin konten aja supaya orang tahu. Tapi secara nggak langsung setiap dia bikin konten, dia selalu berubah kacamatanya, atau setiap dia berubah peran orang, dia selalu berubah kacamatanya. Dan itu yang sebenarnya kita lakukan ya, supaya bikin soft branding namanya. Nah, saat orang tersebut udah ketemu nih, dia kan pemasaran udah nyoba banyak konten, review kacamata udah, terus juga memperkenalkan produk yang benar-benar shoot estetik ala kacamata itu udah. Terus yang laku ternyata malah kayak sketsa-sketsa kayak gitu, yang orang kerja pulangnya capek, yang nggak berhubungan sama kacamata sama sekali. Nah, itu biasa disebut sama golden point content, di mana oh ternyata titik dia bikin konten yang paling bagus, yang paling banyak diminati masyarakat adalah konten sketsa. Akhirnya dia selalu mengulangi terus konten tersebut dan itu akhirnya naik. Nah, naik tuh FYP terus. Setelah FYP, akhirnya konten dia yang jualan, yang benar-benar review produk di akun yang sama, akhirnya mau nggak mau akan naik juga algoritmanya. Nah, jadi sebenarnya penting kita harus tahu dulu model seperti apa yang paling cocok dengan akun kita. Karena tiap akun tadi beda-beda. Ada yang review produk, ada yang tahu Resuka Ari nggak? Yang dia kalau misalnya mau buat konten pasti depannya ada nyanyi-nyanyi dulu. Nah, terus dia review produk, terus biasanya skincare atau review manggah muda ya, yang rujak, sering banget yang rujak. Nah, dia tuh selalu kontennya yang dibagikan tuh formatnya panjang, a day in my life. Ternyata orang suka model konten yang a day in my life-nya dia, tapi kalau dia nggak bikin konten yang kayak gitu, justru kecil. Makanya konten yang masuk atau produk yang endorse dia, biasanya tuh maunya yang ada storytellingnya, yang dia ngapain dulu, cerita dulu, ngobrol ngalor ngidul, ngelantur, tapi ujung-ujungnya dia jualan terakhirnya. Atau kalau teman-teman lihat nih yang paling terkenal lah, Pak Muh, tahu Pak Muh? Tahu. Anaknya siapa? Kecil. Padi. Ya dia kan selalu bikin konten kan yang nyeleneh gitu. Dan itu yang selalu diterima sama masyarakat untuk di endorse. Nah itu juga memang istilahnya golden content point-nya.
Jadi ya dia selalu repeat. Nah itu juga kalau teman-teman akhirnya udah nyoba segala macam model konten, dan akhirnya udah ketemu yang oh ternyata saya paling bagus tuh model yang kayak gini, yang model A. Nah itu yang baru kalian bisa ulangin terus. Kalau misalnya belum ketemu ya tetap terus juga medianya, caranya, penyampaiannya itu juga banyak yang perlu diperhatikan. Jadi nggak hanya dari sisi kualitas video aja tadi, tapi banyak banget hal yang perlu diperhatikan. Khususnya tadi isi dari storytellingnya atau gimana caranya bikin orang tuh ikutan ada rasa emosional, ada rasa empati, ikut seneng, ikut sedih, ikut marah. Nah, gitu. Ada yang bocor lagi ya. Berarti kita ini harus nyoba-nyoba gitu ya Bu ya, biar konten kita tuh tahu kontennya kita jenis apa yang cocoknya. Betul sekali. Ini kita dapat pertanyaan nih Bu dari Kak Zahra Zakia Soleha dari UPSI Kaliabang. Dia bertanya mengenai bagaimana cara kita memasukkan storytelling yang menarik di dalam konten. Oke, cara kita memasukkan storytelling yang menarik. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa teman-teman coba, khususnya tadi, contohnya A Day in My Life. Nah, ini bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang mau buat storytelling di video gitu ya. Nah, selain storytelling yang kayak A Day in My Life, tentunya teman-teman perlu memperhatikan aspek-aspek kayak penulisan. Sama aja kalian sedang bercerita. Biasanya kalau kita kenal di zaman sekolah itu 5W1H ya. Nah, itu juga bisa diterapkan. Kalian mau cerita apa sih? Bagaimana keseharian kalian atau bagaimana kalian ngikutin programnya? Terus misalnya ada berapa banyak orang-orang yang terlibat di sana, itu diceritain. Jadi memang kita membuat konten itu basicnya sama kayak kita menulis, cuman platformnya yang berbeda. Kalau kita menulis, kita nggak perlu tatap muka, nggak perlu pakai voice over, nggak perlu suara. Kita ya udah tulis aja. Biasanya anak-anak introvert jago nih. Makanya teman-teman dikelompokkan supaya apa? Oke, misalnya nih yang introvert, yang jago nulis, yang nggak biasa tampil di kamera bisa nge-create ceritanya, storytellingnya. Nanti teman-teman yang terbiasa di depan kamera, yang seru gitu ya, yang menarik bicaranya, nanti yang eksekusi dari storytelling tadi gitu ya. Nah, jadi bagaimana konten tersebut informasinya detail, apa yang kita lakukan, bagaimana prosesnya, terus apa aja yang terlibat, pokoknya diceritain semuanya. Nah, tentunya teman-teman untuk dapat storytelling yang menarik, kalian perlu tadi yang pertama ada hook-nya. Jangan sampai kalian cerita-cerita aja, tapi di awal kalian nggak bikin penasaran dulu. Yang penting kalian bikin penasaran dulu, atau kalian bikin excited gitulah ya, orang tertarik gitu, bukan hanya penasaran tapi juga tertarik untuk nonton sampai belakang, baru kalian ceritain secara runtut kegiatan apa yang sedang kalian lakukan, kayak gitu. Jadi banyak ya aspeknya. Oke, selanjutnya nih boleh di Apakah videonya boleh ambil dari video orang lain? Dari Kak Adinda Kusuma. Oke, ini video yang tugas atau video apa nih? Video penerapan di digital marketing secara umum atau untuk tugas Adinda? Mungkin bisa dijelaskan di keduanya, mungkin Bu. Oke. Nah, kalau untuk tugas ya. Kalau untuk tugas sangat diperbolehkan karena teman-teman nggak mungkin nge-shoot langsung, apalagi yang di wilayah satu gitu ya, harus datang ke Klaten dulu, nggak gitu ya. Jadi silakan aja ambil video orang, terus kalian boleh dubbing boleh, atau kalian mau langsung nampilin wajah. Kayak sistemnya kalau teman-teman ngelihat orang review film, di belakangnya kan ada film yang main tapi nggak ada suaranya. Nah, silakan kalian yang voice overin atau kalian yang jelasin
Yang penting di atas ada gambaran ataupun video dari project yang tadi saya kasih gitu ya. Nah, gimana Dinda? Sudah jelas, Kak Dinda? Oke, silakan kalau yang lain ada yang mau tanya terkait tugas boleh, terkait dengan materi hari ini digital marketing silakan. Ada yang mau bertanya langsung juga silakan. Yuk, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aktifkan mikrofon ya. Tapi mungkin teman-teman juga masih bingung nih Bu, gimana sih menyesuaikan konten kita dengan tren-tren yang ada gitu, dengan Oke. penerapan strategi yang ada juga tentunya. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Biasanya untuk konten yang tren itu bisa kita adaptasi, ada yang tidak bisa kita adaptasi gitu ya. Ada yang bisa kita adaptasi, misalnya hanya tren musiknya aja. Tapi kalau untuk tren misalnya kegiatan yang dilakukan di konten musik itu, kita nggak bisa adaptasi. Misalnya ada konten istilahnya joget-joget lah ya. Nah, itu mungkin ada yang tidak bisa kita adaptasi, ada yang bisa. Nah, kita bisa ambil momennya aja. Misalnya, oke, kayak kemarin belum lama ini tahu ya kolaborasi antara Rose dan juga Bruno Mars. Tahu-tahu. Ya, lagu apa tuh? Apa tuh? Ada. Ya, yang banyak dicekal juga di beberapa negara, termasuk di Korea sendiri ya. Karena apa? Karena katanya candu gitu ya. Nah, musik memang kadang bikin candu. Nah, itu yang mungkin bikin tren si Avatar ini akhirnya naik kan. Nah, setelah trennya itu naik, kita bisa nimbrung. Nimbrungnya apa? Buat konten yang memakai musik background tersebut. Nah, itu kan sebenarnya kalau di media sosial, dia akan naikin trafficnya juga karena saat itu si musik sedang ada di chart atas. Tapi kalau kita ikutin tren jogetnya, misalnya karena pendidikan, institusi pendidikan, kita nggak masuk nih, misalnya, oke kita bikin tren sendiri, gitu. Jadi kita juga bisa ngikutin tren tadi ya dengan cara nimbrung dari musik ataupun trennya. Yang kedua kita bisa matahin tren. Nah, matahin tren itu apa? Matahin tren itu kita bikin yang sebaliknya. Kalau misalnya ternyata tren apa tuh modelnya kayak gini, berarti kita bikin sebaliknya. Kalau dia jogetnya kayak gini, kita bikin sebaliknya. Nah, itu sangat berguna juga dan banyak dipakai oleh konten-konten kreator. Nah, termasuk juga contohnya siapa ya? Oh ya, teman-teman tahu Ganta lah ya, yang mungkin kayaknya anak-anak zaman sekarang ngerti Ganta ya. Ganta tuh sering banget matahin tren. Orang trennya estetik, nyanyi cakep-cakep, ternyata dia sampai nyelip ke kursi gitu ya. Nah, itu kan di luar ekspektasi. Nah, itu maksudnya matahin tren. Jadi kita masih nimbrung dengan trennya, tapi orang yang tadinya berpikiran dia akan melakukan A malah jadinya B. Nah, itu salah satu contoh cara atau trik untuk matahin tren, tapi menggunakan tren tersebut. Jadi kita sama-sama bisa naik juga. Nah, banyak konten kreator yang memakai cara itu supaya bisa bikin konten yang menarik di luar Nurul, kata anak zaman sekarang, atau bilangnya S3 marketing ya kalau komen-komennya. Nah, kayak gitu. Jadi banyak banget caranya. Kita nggak harus follow kontennya, tapi juga bisa break the rules gitulah. Iya, Oke. seru banget kayaknya kalau misalnya bikin konten yang matahin tren terus akhirnya trending. Nah, bener. Jadi di luar ekspektasi ya. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Kak Julhiza. Dia bertanya, jika mengambil video orang lain bukan dari tugas Bu, bukan untuk tugas tapi untuk konten kita, bagaimana tuh Bu? Nah, ini untuk formatnya berarti pribadi ya. Nah, kalau misalnya untuk pembuatan konten ngambil dari orang lain, kita harus lihat dulu seberapa besar kadarnya.
Kalau kita ambil cuman cuplikan-cuplikan doang dan konten tersebut itu sudah di-share di khalayak umum, biasanya gini, video ataupun apapun ya bentuknya yang sudah di-share ke dunia maya, ke internet, itu istilahnya adalah konsumsi publik. Konsumsi publik itu berarti orang bisa gunakan selain yang punya, gitu ya. Tapi kita punya istilah etika. Nah, etika berinternet ya. Jadi ada beberapa yang kita minta izin dulu kalau kita pakai video full, ada yang perlu kredit ya. Kita suka nyantumin video by siapa. Nah, itu sebagai wujud apresiasi atau etika kita. Nah, karena kebanyakan zaman sekarang tuh ya udah cantumin aja gitu, nggak pakai siapa yang punya video atau inspired by siapa. Sedangkan banyak orang atau banyak konten kreator di luar sana yang susah payah buatnya, memang itu publik ini ya untuk khalayak umum, tapi ya secara etika lebih baik kita izin ataupun tadi mencantumkan identitas baik inspired by ataupun credit by gitu. Itu lebih baik. Tapi kalau cuman ambilnya potongan kecil-kecil aja masih oke lah ya. Gimana Kak Zulhijjah, apakah sudah bisa dipahami? Sudah oke. Kasih. Ibu, saya mau nanya lagi nih Bu nih, semisal Boleh. gitu nih bikin konten tapi ternyata gagal nih Bu, nggak yang Iya, FYP, nggak yang ngetrend gitu, terus pokoknya flop deh. Nah, menurut Ibu nih kira-kira apa sih Bu penyebabnya? Padahal kita tuh udah ngikutin semua yang baiknya gitu dari strategi konten itu. Oke, nah sekarang kita bahas terkait dengan berarti algoritma. Nah sebenarnya ini agak lebih masuknya mendetail Guci. karena takutnya terlalu berat untuk bahas di BSI Explore gitu. Tapi menarik untuk dibahas karena kalau misalnya teman-teman jatuhnya tadi ya, baik nggak FYP, kemudian gimana cara naikin, kita harus lihat dari beberapa faktor. Kalau misalnya kita mainannya taruhlah Reels ya, karena paling dekat kita pakai Instagram. Di Instagram itu ada yang namanya analitik. Nah, kita bisa pakai analitik ini. Mungkin di luar sana ada yang bilang durasi, waktu terbaik untuk buat konten ada di hari Rabu jam 12, ada yang bilang. Ada yang bilang juga di hari Rabu jam 3. Nah, padahal setiap akun itu punya style yang berbeda-beda atau algoritma yang berbeda-beda dalam hal menaikkan trafficnya. Karena untuk trafficnya sendiri itu tergantung dari followers dan aktivitas si pengguna atau si kreator. Kalau misalnya dia buat kontennya terbiasa, misalnya nih di sekitaran jam orang pulang, itu kan ada analitik yang kita lakukan. Oh, berarti di sekitaran jam 6 ini tinggi. Kenapa? Karena kebanyakan orang pulang kerja itu akhirnya main handphone. Nah, itu perlu dicek dari analitik si akun. Nah, jadi harus diperhatikan juga dari data. Karena kalau misalnya lebih khusus kita belajar tentang sosial media spesialis khususnya, kita akan lebih banyak main di data, bukan hanya sebagai kreator yang buat upload konten aja. Tapi kita juga harus tahu jam terbaik menurut data di akun kita, bukan data orang lain. Data di akun kita jam berapa. Terus kan di analitik tersebut kita bisa lihat mayoritas orang yang nonton kita itu umur berapa. Dari mayoritas umur itu kita bisa buat, oh ternyata mayoritas yang nonton kita adalah di sekitaran umur 18 sampai 25 tahun. Itu berarti sekitaran anak-anak kuliah. Oh, berarti konten yang kita buat juga harus yang fresh, dalam artian yang ngikutin tren. Karena kan anak-anak kuliah kan biasa update banget sama tren nih. Nah, berbeda kalau misalnya ternyata yang nonton kita adalah sekitaran umur 27 ke atas sampai 35 kalau nggak salah. Nah, itu pasti akan lebih formal, akan lebih informatif.
Nah, jadi kita menyesuaikan juga dengan analitik kita. Termasuk juga ada daerahnya, ada negaranya. Jadi di analitik itu banyak aspek banget yang bisa kita bagikan. Nah, sebenarnya Pak Cis, seperti ngawur. itu ya. Kalau kita bicara tentang Apa tuh? Ya jadi udah ngono tuh ya. ada yang bocor lagi. Oke, nah jadi teman-teman perlu banyak memperhatikan. Nah, dan tadi kita masuk ke yang sebelumnya udah ditanyain yang pertama, yaitu uji coba. Kalau dari data kita udah ngikutin, terus dari uji coba kira-kira mana yang terbaik, upload yang terbaik jam berapa sih berdasarkan uji coba kita, terus konten yang kita buat yang mana sih yang terbaik. Nah, kalau kita udah ketemu patternnya baik dari sisi waktunya, baik dari sisi bentuk kontennya, cara storytellingnya, kita udah ketemu, itu baru bisa kita ketemu goals FYP gitu ya. Tapi memang perjalanan panjang karena konten-konten kreator di luar sana juga nggak mungkin langsung akhirnya dia hits kecuali memang basicnya artis gitu ya. Ini kalau gitu saya sambil sharing lagi aja, cuman buat informasi sedikit. Sebenarnya ini nggak masuk dalam materi, tapi semoga memberikan insight buat teman-teman semua. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa dicoba. Jadi sebenarnya kalau dari Instagram sendiri, kalian bisa memanfaatkan ngelihat langsung engagement-nya. Nah, jadi kayak gini, saya cepet aja ya. Ada insight atau jangkauannya, jadi kita bisa lihat dari akun yang ke akun kita nih, orang-orang yang mampir ke akun kita itu yang mana yang followers, yang mana yang bukan followers. Konten seperti apa yang mereka minati. Nih, misalnya kayak gini, berapa banyak postingan yang mereka minati. Atau ternyata besaran mana postingan feed, atau postingan reels, atau bahkan cerita. Nah, sebenarnya kita bisa manfaatkan data-data kayak gini. Nah, kebanyakan orang upload aja, kita nggak mainan di data. Padahal ini juga sangat penting untuk mendukung bagaimana caranya supaya kita bisa FYP atau bisa trending setidaknya. Atau setidaknya kalau tidak trending, akun kita memang tepat sasaran. Nah, ini bisa dicek juga dari akun reach, audience, ini banyak banget. Dan hanya pakai Instagram kalian. Ini bisa dicek juga pertumbuhan pengikutnya. Nah, untuk lebih detail lagi, kalau misalnya nanti kalian mungkin berkecimpung di bidang digital marketing, sosial media spesialis, akan lebih banyak memakai tools analitik. Nah, tapi tools analitik itu banyak, nggak bisa saya jelasin satu-satu, karena itu akan memakan waktu yang sangat panjang, apalagi kalau kita harus praktek. Ya, tapi teman-teman bisa explore sendiri, ini ada tools-tools yang bisa digunakan, atau setidaknya untuk tahu kira-kira akun ini bagus apa enggak. Jadi bisa dicek ranking akunnya. Banyak banget memang ya. Nih contohnya saya ngecek waktu itu juga untuk BSI. Nah, ada grade-nya di situ. Kalau lihat yang Raffi Ahmad juga, Raffi Ahmad tuh A, ya hijau. Tahu sendiri ya, endorsement-nya mahal ya. Nah, kayak gitu. Jadi banyak banget faktornya. Menarik Kompleks. banget nih. Digital marketing itu selalu menarik banget buat aku sendiri, Bu, karena aku juga tertarik, jujur. Ya, betul. Dan itu belajarnya tuh nggak hanya seminggu, nggak cukup. Hmm. Panjang banget, banyak banget. Dan emang seru banget sih, Bu, mempelajarinya, jujur. Nah, betul. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Kak Siti Zakiatul Badriah. Katanya berarti kita tentuin juga ya, Bu, target marketingnya. Betul, tentuin juga target marketingnya. Nah, karena teman-teman tadi ya, untuk BSI Explore akan lebih banyak ke masyarakat ya. Jadi memang target marketing dan cara penyampaiannya akan lebih baik kalau ya tadi sesederhana mungkin, kalau bisa selokal mungkin, kata orang mah melokal ya. Gitu. Memang tentuin targetnya ya lebih baik. Jadi kalian akan lebih jelas untuk pembuatan kontennya karena ngaruh ke situ juga. Tapi nih, Bu, kalau misalnya untuk konten BS Explore sendiri, menurut Ibu tuh kita lebih baik mengikuti narasi atau storytelling yang
biasanya Gen Z banget atau yang bahasanya kita melokal banget? Oh, oke, nah ini tergantung ya, karena kalau misalnya target audiens ini berarti balik lagi ke target audiens. Kalau target audiens kalian memang Gen Z banget gitu, nah kalian bisa nggak apa-apa banget lo pakai gue lo gitu ya di konten, nggak apa-apa banget. Tapi karena ini kan lebih ke masyarakat, ini khusus untuk BSI Explore ya. Ya setidaknya lebih halus gitu. Tapi kalau misalnya untuk konten kalian sendiri nggak apa-apa banget pakai yang bahasa Gen Z, mau pakai Gen Alpha juga pakai Skibidi pakai nggak apa-apa banget gitu ya. Jadi menyesuaikan lagi balik lagi ke target audiensnya akan lebih baiknya seperti apa. Dan tadi ya kenapa saya minta untuk mengenalkan budaya daerah juga karena kalau teman-teman tahu saat ini khususnya di pendidikan untuk budaya bahasa daerah itu bisa dibilang minim ya apalagi dengan perubahan kurikulum zaman sekarang ya. Dulu saya waktu sekolah mungkin dapat materi karena saya sempat di Bogor, saya dapat materi bahasa Sunda. Saya sempat pindah nih tadi ke daerah Klaten, saya dapat materi bahasa Jawa. Tapi saya jujur waktu itu saya nggak bisa ngomong bahasa Jawa karena saya memang pindahan kan. Nah akhirnya kan secara nggak langsung saya kesulitan berkomunikasi baik sama temen maupun sama masyarakat daerah di sana. Nah jadinya sebenarnya saya ngerasain gap dari bahasa tersebut. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman bisa meng-highlight budaya khususnya bahasa daerah itu akan lebih baik gitu ya. Itu dia kenapa? Karena saya juga ngerasain perbedaan antara di daerah lain nggak bisa bahasa daerah itu seperti apa. Tapi kalau bisa akan sangat menarik karena masyarakat di sana akan antusias menyambutnya juga gitu ya. Jadi silakan teman-teman dieksplor kembali kalau ada yang bisa bahasa daerah akan lebih menarik gitu ya di konten-konten kalian. Itu ada pertanyaan nih Bu dari Kak Febriana. Katanya personal branding itu sangat berpengaruh nggak sih Kak terkait postingan kita? Kalau iya bagaimana memulai personal branding? Oke, menarik sekali ini Febriana. Nah, nah untuk personal branding sendiri sebenarnya sangat berpengaruh. Tapi kadang dan saya mengalami gitu ya. Saya bicara sebagai seorang yang mengalami juga. Kadang kita itu suka apalagi Gen Z ya, krisis identitas gitu ya. Kenapa saya bilang krisis identitas dalam artian gini? Di satu sisi saya misalnya orangnya seru banget loh gitu ya. Saya orangnya pengen nunjukin sisi saya yang sangat cheerful, yang sangat heboh gitu. Tapi di satu sisi misalnya saya mau nunjukin juga sebagai saya sebagai tenaga pendidik yang serius, itu kan satu hal yang bertolak belakang. Nah, kadang kita akhirnya bingung bagaimana cara menyatukan personal branding yang saling bertolak belakangan ini, gitu ya. Nah, dan itu yang sekarang saya amati sering kejadian di masyarakat atau anak-anak muda zaman sekarang. Gimana caranya akhirnya saya bisa membangun personal branding. Saya mau jadi image yang seperti apa gitu ya. Karena di satu sisi saya mau yang cheerful, pokoknya yang humble, yang ya pokoknya heboh banget ya. Tapi di satu sisi saya mau jadi seseorang yang memang disegani, yang benar-benar pokoknya fokus, serius gitu. Nah, jadi kita harus punya titik terang dulu nih, kira-kira personal brandingnya yang akan kita bangun seperti apa nantinya. Yang sisi yang mau kita liatin seperti apa. Tapi kalau kalian akhirnya stuck di antara dua pilihan tersebut, ya udah jadi diri kalian sendiri. Dalam artian, kenapa jadi diri kalian sendiri? Saya apa adanya kayak gini. Kalau saya lagi formatnya di sini, saya gini. Bukan jadi kalau orang bilang bukan istilahnya nih punya kepribadian ganda enggak, tapi kalian bisa menempatkan diri gimana saatnya kalian serius, gimana saatnya kalian ya have fun gitu ya, funnya kayak gimana. Nah itu yang kalian akhirnya bisa bangun sebagai personal branding diri kalian, dan itu memang sangat berpengaruh di postingan. Jangan sampai misalnya kalian punya dua sisi yang
saling bertolak belakangan tersebut, atau bahkan 3 dan 4 kalian pengen juga misalnya, oh saya mau jadi anak yang K-popers banget kak, saya mau nunjukin sisi K-popers, tapi di satu sisi, duh saya malu lagi kan saya kayak gini-gini gitu ya. Nah kalian ya udah be yourself aja, berarti kalian jadi seseorang yang misalnya Kak Syabina nih dengan kepribadiannya yang bisa serius, bisa juga di luar fun gitu ya, bisa menyenangkan, tapi juga kalau misalnya diajak heboh sama anak-anak sekolah gitu ya, kalau misalnya ikut BSI Explore bisa juga loh kayak gitu. Jadi tunjukin aja kepribadian kalian tuh seperti apa gitu, nggak usah akhirnya kalian nge-create nih, oh saya serius, udah kalian serius terus, tapi giliran kalian ketemu dengan yang asli ternyata kok dia heboh ya orangnya, ternyata ya kok dia ternyata orangnya kayak gini, itu kan berbeda dengan image yang kalian share di media sosial. Jadi kalau misalnya mau nunjukin ya udah aslinya kalian kayak gimana, tapi tetap balik lagi ada etikanya. Kalau misalnya kalian mau nunjukin event-event kalian seperti apa ya share aja, dimasukin aja, dan itu sangat penting karena di dunia kerja, kalau misalnya teman-teman tahu, khususnya di BUMN, kayak gitu-gitu ya, yang negeri, dia itu ngecek track record dari sosial media kita. Nanti dicek tuh, kira-kira personal branding kalian tuh kayak gimana sih? Apakah kalian sama seperti Gen Z pada umumnya yang pakai fotonya ngeblur, yang postingannya sedikit, yang highlightnya panjang jalan-jalan semua, ataukah kalian benar-benar nyiapin personal branding yang kalian nunjukin kegiatan kuliah kalian seperti apa, kegiatan kalian di sosial seperti apa. Nah, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi kalau bicara tentang personal branding, kalau bagi saya just be yourself aja gitu ya. Pokoknya nggak usah jadi orang lain, nggak usah mau sama seperti si A, si B, si C, tapi ya itu ternyata fake gitu. Mendingan jadi diri kalian sendiri dengan personal branding kalian, bahkan kalian mau jadi apa juga kalian tuangkan di situ. Bukan berarti kalian menjadi orang lain, tetap jadi diri sendiri. Dan akan lebih baik kalau misalnya ada kesempatan seperti ikut BSI Explore, itu kalian cantumin gitu di kegiatan kalian sebagai ya bisa dibilang portofolio lah. Apalagi kalau misalnya yang biasa MC atau kalian yang berkegiatan lain, nah itu kan akan sangat bagus dampaknya. Jadi kalau misalnya orang lain lihat, jadi langsung tahu, oh kalian ternyata aktif ya di kampus, oh kalian ternyata pernah ikut kegiatan A, B, C, itu sangat bagus gitu ya, sangat menarik. Jadi terkait dengan postingan, personal branding itu sangat berpengaruh ya sekali lagi. Dan kalau misalnya ditanyakan bagaimana memulai, ya cukup dengan kalian post dulu aja. Jangan jadi anak-anak yang misterius, apalagi yang fotonya ngeblur-ngeblur, udah hitam ngeblur lagi ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi tunjukin aja kegiatan kalian, aktivitas kalian, terus kalian pernah melakukan apa aja, termasuk kalau misalnya kalian mau share kalian traveling atau jalan-jalan, silakan aja. Ya, jangan istilahnya takut nanti dikira ria gitu ya. Takut nanti dibilang sombong, yang kesenangan orang sebenarnya beda-beda ya. Tapi kembali lagi, kalau memang ternyata traveling bisa menjadikan hobi sebagai pencari cuan juga, itu kan banyak gitu. Oke. Nah, ini masih lanjut ya tentang personal branding, jadinya seru ya. Iya nih, Kak, ada lagi nih yang nanya nih dari Dila Fitri Ananda. Katanya kalau kita ingin membangun personal branding di Instagram, tapi followers akun Instagramnya sedikit, itu ngaruh nggak ya, Kak? Sebenarnya followers banyak atau sedikit itu zaman sekarang ya, saat ini bagi saya ya, itu tidak berpengaruh. Tapi untuk brand itu berpengaruh. Nah, jadi kalian tujuannya mau apa dulu? Personal brandingnya, goals-nya kemana? Personal brandingnya untuk kalian memperkenalkan diri sendiri, atau kalian punya tujuan untuk mencari cuan, dalam artian, oh kalian mau ikut affiliate, kalian mau gabung sama agensi. Nah, kalau misalnya kalian mau gabung sama agensi, tentu aja followers sekarang itu berpengaruh.
Apalagi untuk agensi, mau mikro agensi itu juga ada standar followersnya. Jadi beberapa kesempatan juga saya bekerja sama dengan produk dan juga sempat manajerin satu influencer juga, dan memang itu sangat pengaruh. Dan kalau misalnya tujuan kalian tadi untuk affiliate, ya lebih baik kalian kejar di pembuatan konten-konten supaya followers kalian juga organik naik. Tapi kalau misalnya kalian membangunnya misalnya untuk kalian MC ini, followers kalian masih 1000 gitu ya, atau di bawah itulah masih berapa ratus, tapi kalian nunjukin di akun kalian kalau kalian biasa ikut kegiatan ini sebagai MC, kayak Kak Syabina nih banyak banget MC di BSI Explore, ditunjukin, itu bisa jadi portofolio gitu ya. Nah, terus lama-kelamaan mungkin followersnya dikit, tapi setelah tahu track recordnya, mungkin berkesempatan juga ikut di acara yang ternyata Kak Syabina ini yang MC, akhirnya oh ini kenalan siapa ya, boleh minta akun Instagramnya enggak? Terus dicek Instagramnya, ternyata di Instagram portofolionya ada gitu. Setidaknya foto pas nge-MC lah. Nah, akhirnya kan, oh riwayatnya ada, udah pernah ngelihat langsung, ngecek-ngecek juga. Nah, followersnya emang dikit, tapi akhirnya nanti bisa dapat job dari sana. Jadi tergantung kembali tujuan kalian membangun personal branding itu untuk apa. Gitu. Masih lanjut nih Kak, mengenai personal branding. Ada lagi yang nanya dari Muhammad Ferdi, katanya personal branding di tahun ini lebih cocok di sosial media atau di LinkedIn sih Kak katanya. Oke, nah untuk personal branding sebenarnya saat ini masih cocok di LinkedIn, tenang aja masih cocok di LinkedIn. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih profesional ya, itu tetap medianya lebih tepat di LinkedIn karena lebih banyak berhubungan dengan partner, organisasi, instansi pekerjaan dibandingkan media sosial. Tapi kalau kalian mau sebagai content creator ataupun yang terlibat dengan digital marketing, akan lebih baik jika disambi gitu ya, digabungkan dengan sosial media, khususnya untuk orang-orang yang bekerja di bidang kreatif. Kalau kalian di LinkedIn aja itu kurang, tapi kan butuh portofolio dan paling cocok digunakan portofolionya itu di sosial media, karena di website mungkin terlalu baku gitu ya. Kadang kan kita nyiapin portofolio di website, misalnya pernah MC apa, ataupun pernah buat desain apa, pernah ngedit video apa. Nah, tapi kalau kita main di sosial media, itu justru akan lebih menjangkau orang banyak. Bisa aja rezeki kita kan nggak tahu datangnya dari mana gitu ya, tapi terpapar dari sosial media itu akan lebih gitu. Jadi tetap LinkedIn di perbaikin, LinkedIn dijalanin ya, diperhatikan, tapi sosial media juga. Karena memang kalau di digital marketing itu paling pengaruh sih, ngefek. Oke, gimana Muhammad Ferdi? Sudah jelas pertanyaannya? Dan ini Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Randy. Katanya Kak, sebelumnya izin bertanya untuk tugas yang kita nantinya dikumpulkan berarti tugas apa saja ya Kak? Karena kebetulan juga banyak yang baru masuk, jadi untuk memperjelas saja katanya. Oke, nah kembali lagi ya saya ingatkan sekalian untuk teman-teman yang baru join ataupun yang tadi udah ikut, untuk tugas nanti dikumpulkan per kelompok ya. Berarti tadi kesepakatannya di tanggal 30 November ya, udah harga pas ya. Nah, kemudian untuk videonya nanti yang dikumpulkan hanya video aja, video yang sudah di-create, sudah jadi kalian nggak perlu ngirimin file mentah, jadi langsung file yang berdurasi 1 menit. Untuk ketentuannya tadi yang penting ada logo karena kita ngikutin format dari video BSI Explore. Nah, kemudian akan lebih baik kalau teman-teman di video memperkenalkan isinya itu dengan storytelling, ada ceritanya, dan menerapkan ilmu yang sudah teman-teman dapat saat pelatihan sebelumnya seputar penulisan artikel. Jadi ada hook-nya, ada ceritanya, videonya jelas, hanya 1 menit,
Terus juga tadi pakai logo BSI dan juga BSI Explore. Itu ya. Kembali lagi diingatkan 30 November. Nanti untuk Google Drive-nya menyusul. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Kayaknya masih pada malu-malu nih, Kak. Ini nggak ditinggal tidur kan ya? Iya, ini udah pada off cam semua ya. Ya nih. Nggak apa-apa, yang penting nanti kan ada sesi foto, jadi kita bisa ngeliat langsung ya, kelihatan yang mana yang mana yang udah siap, yang mana yang enggak gitu ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Kak ya. Ya, Mungkin bisa ditutup saja mungkin ya. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga Kak Syara selaku pembicara yang sudah memberikan materinya pada hari ini, dan ilmu yang diberikan sangat bermanfaat banget untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Dan gak kerasa nih, kita udah berapa jam dengerin materi, sangat inspiratif, dan sekarang udah di akhir acara. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, ayo kita mengabadikan momen dengan sesi foto bersama. Untuk itu kepada seluruh teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan kamera.